Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi A3 akan menjelaskan tentang membangun sistem informasi perubahan. Berikut ini adalah nama-nama kelompok. 1. Fajarul Aningsih. 2. Vita Agustina. 3. Ikhtiar Widiasih. 4. Ajeng Faradia. 5. Dava Baiti. 6. Kaswati. 7. Vindia Yusaputri. Peta konsep membangun sistem informasi. 1. Sistem sebagai perubahan organisasi yang berencana. 2. Tinjauan umum pembangunan sistem. 3. Pendekatan alternatif sistem pembangunan. 4. Pembangunan aplikasi untuk perusahaan digital. Sistem sebagai perubahan organisasi yang berencana adalah salah satu jenis perubahan yang direncanakan dalam organisasi. Ketika kita merancang sistem informasi baru, kita sedang merencanakan ulang organisasi tersebut. Jenis perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi yaitu 1. Otomatisasi. 2. Rasionalisasi prosedur. 3. Merancang ulang prosedur bisnis. 4. Penggeseran paradigma. Untuk pembahasan yang kedua yaitu perancangan ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu dari strategi keputusan yang paling penting yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah bukan memutuskan bagaimana menggunakan komputer-komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis apakah yang perlu peningkatan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses baru yang menjadi lebih efisien akan didokumentasikan dan dibuat model untuk perbandingan dengan proses yang lama. Kemudian yang keempat yaitu mengimplementasikan proses yang baru. Ketika proses yang baru telah seluruhnya dimodelkan dan dianalisis, maka harus diterjemahkan ke dalam suatu rangkaian prosedur yang baru dan aturan kerja. Kemudian yang kelima yaitu pengukuran terus-menerus. Ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus karena proses dapat memburuk dari waktu ke waktu. Seiring dengan para karyawan menetapkan metode yang lama, atau mereka akan kehilangan ketika bisnis mengalami perubahan lainnya. Selanjutnya yaitu tinjauan umum pembangunan sistem. Sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasi. Pengembangan sistem merupakan jenis permasalahan yang terstruktur yang dipecahkan dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Aktivitas-aktivitas tersebut terdiri atas analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian dan konversi serta produksi dan pemeliharaan. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai analisis sistem. Analisis sistem adalah suatu permasalahan yang mana perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Normalnya, proses analisis sistem akan mengidentifikasi beberapa alternatif solusi, di mana organisasi dapat mengejar dan menilai kelayakan masing-masing laporan proposal serta keuntungan dan kerugian dari tiap-tiap alternatif. Tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah menentukan kebutuhan informasi secara spesifik,
yang harus dipenuhi oleh pemecahan sistem yang dipilih. Beberapa permasalahan tidak memerlukan solusi sistem tambahan, tetapi justru membutuhkan penyesuaian dalam manajemen, pelatihan tambahan, atau perbaikan dari prosedur organisasional yang telah ada. Jika permasalahan adalah yang terkait dengan informasi, maka analisis sistem akan diperlukan untuk mendiagnosis permasalahan dan sampai pada suatu solusi yang tepat. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model untuk sistem tersebut. Seperti cetak biru bangunan atau rumah, itu terdiri dari semua spesifikasi yang memberi sistem, bentuk, dan strukturnya. Perancangan sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Spesifikasi ini harus menangani semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Selanjutnya adalah melengkapi proses pengembangan sistem. 1. Pemrograman. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Saat ini, banyak organisasi yang tidak lagi melakukan pemrograman sendiri untuk sistem baru. Sebagai gantinya, mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi persyaratan untuk sistem baru dari sumber eksternal seperti paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial, lalu layanan perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, atau perusahaan outsourcing yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi custom untuk klien mereka. Kedua adalah pengujian. Pengujian sistem menguji berfungsinya sistem informasi secara keseluruhan. Ia mencoba untuk menentukan apakah modul diskrit akan berfungsi bersama seperti yang direncanakan dan apakah ada perbedaan antara cara sistem benar-benar bekerja dan cara penggunaannya. Di antara area yang diperiksa adalah waktu kinerja, kapasitas penyimpanan file, dan penanganan beban puncak, kemampuan pemulihan dan restart, dan prosedur manual. Yang ketiga atau yang terakhir adalah produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru dipasang dan konversi selesai, sistemnya dikatakan sedang berproduksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik pencapaian tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi secara berurutan. Perubahan perangkat lunak, perangkat keras, dokumentasi, atau prosedur ke sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, memperbaiki efisien pemrosesan disebut perawatan. Sekitar 20% waktu yang digunakan untuk perawatan digunakan untuk debugging atau memperbaiki masalah produksi darurat. 20% lainnya terkait dengan perubahan data, file, laporan, perangkat lunak, atau perangkat keras. Tapi 60% dari semua pekerjaan pemeliharaan terdiri dari penyempurnaan pengguna, peningkatan dokumentasi, dan komponen sistem pengulangan untuk efisien pemrosesan yang lebih besar. Jumlah pekerjaan pada kategori ketiga masalah perawatan dapat dikurangi secara signifikan melalui praktik analisis dan perancangan sistem yang lebih baik. Pemodelan dan perancangan sistem. Metodologi terstruktur dan berorientasi objek dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisa, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah, dengan setiap langkah membangun pada yang sebelumnya. Metodologi terstruktur bersifat top-down, maju dari tingkat tertinggi dan paling abstrak ke tingkat detail paling rendah, dari yang umum sampai yang spesifik.
Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses, terutama berfokus pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui suatu sistem. Metode ini memisahkan data dari proses. Prosedur bertindak berdasarkan data yang dikirimkan program kepada mereka. 2. Pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan perancangan sistem. Objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Data yang dienkapsulasi dalam suatu objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya oleh operasi atau metode yang terkait dengan objek itu. Alih-alih mengirimkan data ke prosedur, program mengirim pesan agar suatu benda melakukan operasi yang sudah tertanam di dalamnya. Sistem ini dimodelkan sebagai kumpulan benda dan hubungan di antara mereka. Karena logika pemrosesan berada di dalam objek daripada di program perangkat lunak terpisah. Objek harus berkolaborasi satu sama lain untuk membuat sistem bekerja. 3. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer, yang kadang disebut rekayasa sistem berbantuan komputer, menyediakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru saja kita gambarkan untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang yang perlu dilakukan pengembang. Alat rekayasa sistem berbantuan komputer juga memfasilitasi terciptanya dokumentasi yang jelas dan koordinasi upaya pengembangan tim dan memfasilitasi grafik otomatis untuk memproduksi bagan dan diagram, layar dan generator laporan, kamus data, fasilitas pelaporan yang luas, alat analisis dan pengecekan, generator kode, dan generator dokumentasi. Pendekatan alternatif sistem bangunan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahap formal. Metodologi siklus hidup sistem mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Pakar teknis seperti analis sistem dan pemrogram bertanggung jawab atas sebagian besar analisis, desain, dan pelaksanaan sistem. Siklus hidup sistem tradisional masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar yang memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan, dan kontrol yang ketat terhadap proses pembuatan sistem. Namun, pendekatan siklus hidup sistem tradisional bisa mahal, menyita waktu, dan tidak fleksibel. Prototipe yaitu terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk demonstrasi, evaluasi, dan digunakan sebagai template untuk sistem final. Yang kedua, prototipe berguna ketika terdapat ketidakpastian tentang persyaratan atau solusi desain. Yang terakhir, prototipe mendorong keterlibatan pengguna akhir dan lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Tahap-tahap untuk pembuatan prototipe. Tahap yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna perancang sistem yang bekerja cukup lama untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna.
Tahap yang kedua, membagikan prototipe awal perancang sistem dan menciptakan yang bekerja menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak yang sangat cepat. Tahap yang ketiga, saat menggunakan prototipe, pengguna bekerja sama dengan sistem untuk menentukan, memenuhi kebutuhan, dan juga memberi saran untuk meningkatkan prototipe. Tahap yang terakhir yaitu merevisi dan memperbaiki prototipe. Keuntungan dari prototipe. Keuntungannya yaitu bermanfaat ketika terdapat ketidakpastian tentang kebutuhan, solusi rancangan, dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antara pengguna akhir dengan pengguna seperti tampilan online, layar masukan data, laporan, dan juga laman web. Pengembangan oleh pengguna akhir. Pengembangan oleh pengguna akhir ini yaitu pengembangan sistem informasi oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan resmi dari spesialis teknis. Untuk selanjutnya yaitu Rapid Application Development atau RAD dan paket aplikasi perangkat lunak dan outsourcing. Rapid Application Development atau RAD yaitu digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. RAD mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat lainnya untuk membangun antarmuka penggunaan grafis, pengarsipan berulang elemen sistem kunci, otomatis pembuatan kode program, dan kerjasama tim yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Sistem sederhana seringkali bisa dirakit dari komponen prebuilt, prosesnya tidak harus berurutan, dan bagian penting pembangunan bisa terjadi bersamaan. Perangkat aplikasi lunak. Jika sebuah perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunak sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program jadi yang telah dirancang dan diuji sebelumnya yang terdapat dalam paket perangkat lunak. Jika sebuah perusahaan mempunyai kebutuhan tersendiri yang tidak dapat dipenuhi oleh paket perangkat lunak, maka ada banyak paket perangkat lunak yang memberikan kemampuan penyesuaian. Ketika paket perangkat lunak telah dipilih, perusahaan tidak lagi mengendalikan proses perancangan sistem secara keseluruhan. Alih-alih menyesuaikan spesifikasi rancangan sistem secara berlangsung dengan kebutuhan penggunaan dengan fitur paket yang ada. Jika kebutuhan perusahaan berseberangan dengan cara paket kerja dan paketnya tidak bisa disesuaikan, perusahaan harus beradaptasi dengan paket tersebut dan mengubah prosedur-prosedurnya. Outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar atau outsider provider. Pengalihan beserta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak biasanya terekam dalam sebuah kontrak kerjasama. Baik untuk menyelesaikan masalah maupun mendukung tujuan dan sasaran kegiatan bisnis, perusahaan kerap beralih ke outsourcing. Kelebihan outsourcing. 1. Perusahaan bisa fokus kepada aktivitas bisnis utama. 2. Perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas, tunjangan makan, bahkan asuransi kesehatan. 3. Meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan yang bersifat non-core. 4. Mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang dengan cara membatasi jumlah karyawan perusahaan. 5. Kompetensi perusahaan alidaya biasanya lebih bagus di bidangnya karena itu ada core business-nya. Kekurangan outsourcing. 1. Jika kontrak kerja jangka pendek butuh waktu lagi untuk rekrut pegawai. 2. Membutuhkan sistem keamanan yang ketat jika ingin data terjaga dengan baik. 3. Ketergantungan terhadap sistem outsourcing namun kembali lagi tergantung kesepakatan antar perusahaan terhadap penyedia jasa alih daya. 4. Rahasia perusahaan rentan bocor apabila menempatkan tenaga outsourcing di bagian pekerjaan yang bersifat rahasia. Kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek karena perlu masa transisi untuk menyesuaikan kembali dan peralihan tugas. Materi selanjutnya yaitu pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Telah dijelaskan beberapa manfaat dari pengembangan berorientasi objek untuk pembangunan sistem yang dapat merespon perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis termasuk aplikasi web.
Nah, di sini tuh untuk membuat perangkat lunak yang lebih cepat, kelompok-kelompok objek telah dirakit dengan cara menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi-fungsi umum, yaitu seperti antarmuka gratis bagi pengguna atau fungsi pemesanan on time yang dapat dikombinasikan untuk membuat aplikasi bisnis itu yang berskala besar. Nah, pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak ini itu disebut dengan pengembangan berbasis komponen. Nah, layanan web dan komputasi berorientasi layanan itu memperkenalkan layanan web sebagai komponen perangkat lunak yang dapat dipakai ulang yang dapat diimplementasikan menggunakan Extensible Markup Language atau XML dan protokol standar yang terbuka lainnya yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, itu tuh tanpa membutuhkan pemrograman yang disesuaikan untuk berbagai data dan layanan. Nah, selain itu, layanan web itu dapat membuat komponen-komponen perangkat lunak yang dapat diimplementasikan melalui internet dan menyediakan suatu fungsi-fungsi baru untuk perusahaan yang sudah ada atau membuat sistem baru yang menghubungkan sistem suatu perangkat dengan yang lainnya. Nah, layanan web itu pernah menggunakan standar yang bersifat universal, maka biaya tersebut itu lebih rendah dan layanan lebih mudah disusun bersama daripada komponen-komponen yang sifatnya kepemilikan. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi mobile untuk platform mobile sangat berbeda dengan pengembangan PC dan layanan mereka yang jauh lebih besar. Nah, besaran perangkat mobile yang diturunkan itu memungkinkan menggunakan jari-jari tangan dan gear multitouch yang jauh lebih mudah daripada mengetik dengan menggunakan keyboard, kan itu lebih ribet. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Nah, mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Nah, seperti pengalaman pengguna untuk melaksanakan terlalu banyak tugas dan mereka akan dirancang sesuai dengan kegunaannya. Pengalaman pengguna untuk interaksi mobile secara fundamental itu berbeda dengan menggunakan desktop ataupun PC pada laptop. Nah, hal itu tuh dapat menghemat sumber daya atau bandwidth, spasi layar, memori, pemrosesan, maupun entry data, dan gerakan pengguna semua merupakan prioritas yang tinggi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.